Halo, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi ya. Pagi ini kita akan belajar menyamakan pecahan berpenyebut berbeda. Sebelumnya, kita akan bahas dulu apa itu pecahan. Nah, contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pizza. Lihat gambar pizza berikut. Ini adalah sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Pizza yang berwarna putih itu artinya pizza yang sudah dimakan. Nah, berapa bagiankah pizza yang tersisa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari total keseluruhan 8 potong. Jadi, pizza yang masih tersisa menunjukkan pecahan 7/8. Paham ya anak-anak? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa kita lanjut. Nah, 7/8, 7 itu berfungsi sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Nah, selanjutnya, bagaimana menyamakan pecahan berpenyebut berbeda? Ini contoh, pada sebuah kasus, ubahlah pecahan-pecahan berikut sehingga berpenyebut sama. Ini ada 2 pecahan, yaitu 2/3 dan 3/4. Keduanya memiliki penyebut yang berbeda. 2/3 penyebutnya adalah 3 dan 3/4 penyebutnya adalah 4. Nah, bagaimana ya cara menyamakan kedua penyebut tersebut? Oke, mari kita simak anak-anak. Nah, begini caranya anak-anak. Pecahan 2/3 dan 3/4. Untuk menyamakan penyebutnya, pecahan 2/3 kita kalikan dengan penyebut pecahan 3/4, yaitu 4. Itu ada anak panah berwarna orange anak-anak, maka 2/3 kita kalikan dengan 4. Pembilang kita kalikan dengan 4, maka penyebutnya kita kalikan juga dengan 4. Jadi 2/3 itu kita kalikan dengan 4/4. Jadi ketemunya 8/12. Nah, selanjutnya untuk menyamakan pecahan 3/4, maka kita kalikan pecahan 3/4 dengan penyebut dari pecahan 2/3, yaitu kita kalikan 3. Kita lihat anak panah yang berwarna biru. Jadi 3/4 kita kalikan dengan 3/3. Pembilang kita kalikan 3, penyebut juga kita kalikan 3. Dan hasilnya 9/12. Ya, jadi 2/3 menjadi 8/12 dan 3/4 menjadi 9/12. Sekarang penyebutnya sama, yaitu 12. Bisa dipahami ya anak-anak? Bagaimana menyamakan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, selanjutnya ini contoh kasus yang kedua. Kita ubah pecahan-pecahan berikut sehingga berpenyebut sama. Bagaimana anak-anak? Masih ingat kan bagaimana caranya? Ini ada 2 pecahan, yaitu 3/7 dan 4/5. 3/7 penyebutnya 7 dan 4/5 penyebutnya 5. Nah, kita diminta menyamakan penyebutnya. Jadi, untuk menyamakan penyebut, pecahan 3/7 kita kalikan dengan
penyebut dari pecahan 4/5. Jadi 3/7 kita kalikan dengan 5. Pembilang dikalikan 5, penyebut dikalikan 5. Dan selanjutnya, untuk pecahan 4/5, kita kalikan dengan penyebut dari pecahan 3/7. Jadi, pembilang kita kalikan 7 dan penyebut kita kalikan 7. Nah, ini ya, anak-anak. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, ada dua pecahan, 3/7 dan 4/5. 3/7 agar penyebutnya nanti bisa disamakan dengan pecahan 4/5, maka 3/7 kita kalikan dengan penyebut 4/5, yaitu penyebutnya 5. Jadi 3/7 kita kalikan dengan 5/5. Hasilnya 15/35. Selanjutnya 4/5. Pecahan 4/5 kita kalikan dengan penyebut dari pecahan 3/7. Ya, penyebutnya adalah 7. Jadi 4/5 kita kalikan dengan 7/7. Pembilangnya kita kalikan dengan 7, penyebutnya kita kalikan dengan 7. Hasilnya 28/35. Nah, sekarang kedua penyebutnya sudah sama. Nah, ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Kalau sudah ketemu penyebutnya sama. Nah, ini biasanya nanti digunakan untuk membandingkan pecahan. Masih ingat tanda pembanding untuk pecahan? Yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, ini membandingkan pecahan. Ada 3 tahap anak-anak untuk membandingkan pecahan. Yang pertama, kita samakan penyebutnya jika penyebutnya berbeda. Tahap yang kedua, jika sudah sama penyebutnya, bandingkan pembilangnya. Yang ketiga, beri tanda pembanding. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, ini kita bandingkan pecahan. Pecahan 2/3 dibandingkan dengan pecahan 3/4. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi untuk menyamakan pecahan 2/3, maka kita kalikan pecahan 2/3 itu dengan penyebut dari pecahan 3/4. Yaitu 4, maka 2/3 kita kalikan dengan 4/4. Jadi hasilnya 8/12. Nah, selanjutnya yang pecahan 3/4 kita kalikan dengan penyebut pecahan 2/3. Penyebutnya yaitu 3. Maka 3/4 kita kalikan dengan 3/3. Hasilnya 9/12. Maka selanjutnya kita bandingkan. 2/3 itu menjadi 8/12 dan 3/4 menjadi 9/12. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita bandingkan pembilangnya. Untuk 2/3, pembilangnya 8, dan untuk pecahan 3/4, pembilangnya 9. Antara 8 dan 9, maka yang lebih besar mana anak-anak? Ya, betul. Yang lebih besar adalah 9. Kalau kasus itu berarti 2/3 lebih kecil dari 3/4. Begitu ya anak-anak.
Selanjutnya contoh yang kedua. Pecahan 3/4 dengan 4/6. Jadi 3/4 kita kalikan dengan penyebut 4/6, yaitu 6. Jadi 3/4 kita kalikan dengan 6/6. Hasilnya 18/24. Jika sudah ketemu, maka kita samakan yang pecahan 4/6. 4/6 kita kalikan dengan penyebut dari pecahan 3/4, yaitu penyebutnya 4. Jadi 4/6 kita kalikan dengan 4/4. Hasilnya 16/24. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 24. Sekarang tinggal membandingkan pembilangnya. Untuk 3/4 itu sudah menjadi 18/24, dan untuk 4/6 sudah menjadi 16/24. Nah, antara 18 dengan 16, lebih besar mana anak-anak? Ya, lebih besar 18. Jadi 3/4 lebih besar dari 4/6. Begitu ya anak-anak? Sudah paham semua? Ya. Kalau sudah paham, dipelajari materi ini, dan selamat. Dan sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Selalu semangat belajar ya anak-anak. Selamat pagi.